Oke, buat Hana, apa nih yang mau didiskusikan? Kamu ada pertanyaan apa seputar karir? Boleh. Seputar karir maksudnya ini bagaimana nih? Apa yang Ya, aku perlu kisahin selama nyari ya, kerja? iya boleh, apapun itu. Kamu udah bikin pertanyaan, udah nyiapin pertanyaan nggak seputar karir? Buat didiskusiin ke aku, boleh. Nah, Tanyain aja. Apa tuh? ya jadi Hmm? begini Kak, maksudnya kan kalau misalnya di zaman sekarang ini kan yang S1 ataupun SMK juga kan nyari kerja juga sulit nih di era Hmm? sekarang. Maksudnya Hmm? tuh kenapa sekarang perusahaan tuh lebih banyak eh, mencari apa merekrut orang tuh lewat jalur orang dalam gitu. Kenapa lewat email atau lewat misalnya kan kadang ada perusahaan yang minta kalau dia emang lagi urgent dia minta kita kirim ke WhatsApp. Tapi tuh kadang dari perusahaannya tuh nggak ada respons up sama sekali. Padahal kita tuh cuman beda 5 menit apa 1 menit ngirim langsung ke WA-nya dia. Tapi kita nggak ada konteks sama nggak ada konteks lanjutnya dari situ. Nah, makanya yang saya bingung tuh kenapa di era sekarang tuh perusahaan tuh lebih lebih Hmm? merekrut lewat orang dalam. Alasannya tuh kenapa? Sedangkan yang orang ini kan nyari kerja nggak semuanya ada orang dalam di perusahaan kan. Ya maksudnya kayak zaman-zaman dahulu aja tuh kita lewat email pasti langsung ada responnya kan. Cuman ini kalau kita udah nge-email banyak-banyak tapi itu nggak ada respon sama sekali dari perusahaannya. Maksudnya itu kesalahannya dari kita yang nyiapin dokumen yang nggak bener kah atau misalnya dari berkas-berkas kita kurang menarik di HRD atau bagaimana ya Kak? Wah, menarik pertanyaanmu. Ya, nih aku jawab urut ya. Aku urut ngomongin zaman dulu ke zaman sekarang. Aku ngurusin grup locker itu khususnya udah sekitar 11 tahunan. Aku ngeliatin locker ya juga sejak sejak aku jadi job seeker juga lah. Bahkan sejak aku main LinkedIn tahun 2010. Itu udah berapa tahun tuh sampai sekarang kan? Kayak gitu. Nah, 14-an tahun. Jadi kita bisa tahu ya bahwa gini, seiring berjalannya waktu, jumlah lowongan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan pencari kerja itu nggak banding. Dulu atau sekarang sama saja. Jumlah loker itu pasti lebih sedikit daripada job seekernya atau pencari lokernya, ya kan? Apalagi bergeser sampai sekarang. Itu berapa banding berapa, 1 banding 10, 1 banding 20 itu jelas secara by nature-nya tuh kayak begitu, ya kan? Yang nomor dua, jenis-jenis pekerjaan yang dulu ada, yang dulu populer, sekarang itu ibaratnya hampir mati. Jadi yang dulu itu ada loker-loker yang peminatnya banyak, butuh orang banyak. Sekarang profesi-profesi itu bahkan udah nggak ada, atau ada yang ada tapi udah nggak terlalu butuh banyak orang. Biar kamu paham dulu logikanya, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan hilangnya suatu profesi, muncul profesi-profesi baru. Nggak ada tuh dulu namanya sosial media spesialis. Nggak ada yang namanya data analis yang sebegitunya. Nggak ada namanya digital marketer gitu-gitu. Hal-hal yang semacam itu yang akhirnya muncul di era-era sekarang. Kayak gitu kan. Itu KOL, nggak ada gitu-gitu ya. Nah, berarti apa? Selain perbandingan antara job seeker dan job itu ya tadi kontras dari dulu atau sampai sekarang gitu ya. Pergerakan lowongan pekerjaan juga bergeser. Artinya kita membutuhkan skill. Jadi skill yang dibutuhkan orang di zaman sekarang pasti ada yang berbeda dibandingkan skill yang dulu karena sesuai permintaan perusahaan, ya kan? Gitu. Kemudian kita sadari gini, pada saat perusahaan membuka lowongan kerjanya sekarang, artinya perusahaan ya butuhnya sekarang, butuhnya segera, ya nggak? Kalau perusahaan itu butuh lokernya dipenuhinya itu adalah tahun depan ya dia buka lokernya tahun depan dong nggak sekarang. Bener ya itu ya setuju ya kayak gitu. Aku juga setuju itu. Nah tapi walaupun perusahaan itu buka lokernya sekarang, pada saat kita ngirimkan lamaran, ngirimkan CV, tidak serta-merta langsung diproses. Kenapa? Satu, ada yang diprosesnya itu nunggu batas waktunya selesai dulu atau ditunggu berapa lama baru dia dihandle ya kan kayak begitu jadi nggak yang langsung diproses yang nomor dua kita sebagai job seeker harus menyadari bahwa kita bukan pelamar tunggal oke suka nggak suka mau nggak mau kita pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain oke nah perusahaan kan nggak kenal kamu nih ya kan
Berarti kita kemungkinan akan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dari data yang dikirim dulu, ya kan? Gitu. Dari data yang dikirim kita akan dibandingkan. Entah itu diproses oleh sistem yang menggunakan sistem ATS atau langsung diolah oleh mata langsung, kayak gitu kan. Nah, setelah diolah sama perusahaan, perusahaan juga ada berbagai macam tipe. Ada yang setelah diseleksi administrasi nggak lolos, dikabarin. Mohon maaf, Anda belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Ada yang nggak lolos, nggak dikabarin. Kayak gitu. Ada yang nggak dikabarin ini juga macam-macam jenisnya. Ada yang nggak dikabarin karena memang udah di take down. Ada yang nggak dikabarin itu sebenarnya gini. Sebenarnya kamu tuh masuk kualifikasi. Tapi untuk ke tahap selanjutnya kita cuma butuh 20 orang terbaik nih. Tapi kamu juga bagus. Akhirnya kamu dimasukin ke database. Barangkali nanti kalau ada posisi yang dibutuhkan lagi, kamu bisa ditawarin, dikirimin email dan lain-lain. Tapi status datamu masuk ada di database itu belum tentu dikonfirmasi. Kayak begitu. Jadi pada saat kita melamar, loker baru diposting kita ngirim nggak langsung direspon, itu wajar, ya kan? Karena ada kemungkinan tadi nunggu dikumpulin dulu. Atau yang nomor dua adalah kalau kita nggak dikabari status lamaran kita kayak gimana, wajar juga. Berarti loker-loker yang kamu lamar itu termasuk perusahaannya itu adalah bukan yang mengkonfirmasi kayak begitu. Karena nanti kalau kamu rada detail di beberapa poster lowongan pekerjaan, akan ada bahasa kayak gini. Hanya kandidat yang sesuai kualifikasi saja yang akan dikabari. Coba deh lihat loker-loker yang sering beredar atau yang sering kamu lihat di grup loker yang aku share. Itu cukup banyak lowongan pekerjaan yang menyantumkan semacam itu. Hanya kandidat yang sesuai kualifikasi yang akan dihubungi, yang akan dikabari kayak gitu. Artinya ada kemungkinan kalau nggak dikabari, ada kemungkinan kita nggak cocok, ya kan? Dan mereka udah bilang nggak dikabarin. Ada yang kemungkinan kita cocok, tapi mereka butuhnya orang cuma dikit. Jadi data kita dikit dan lain-lain. Kemungkinannya banyak. Nah, gitu ya. Lalu tadi kita masuk ke masalah ordal. Gimana soal ordal? Zaman sekarang lebih banyak masuk lewat ordal. Menurutku bisa iya, bisa enggak. Dalam arti gini. Orang dalam itu kan aku sebut sebagai referensi, ya kan? Referensi orang yang mereferensikan seseorang karena dia mau mempertaruhkan nama dia agar orang tersebut dapat testimoni tadi karena dia misalkan pernah bekerja sama sama orang ini, tahu performa dia gimana dan lain-lain. Paham ya? Jadi orang mereferensikan orang lain tidak serta-merta hanya karena ya kasihan ya tetangga gua gitu. Nggak langsung begitu. Dia pasti harus memikirkan juga dan aku yakin pasti dia mikirin juga. Kalau aku salah mereferensikan orang, aku udah menggadaikan namaku bahasanya ya untuk aku menjamin seseorang performanya bagus, ternyata malah sebaliknya, maka yang gawat itu nggak cuma itu, tapi reputasiku juga, paham nggak? Kayak gitu. Jadi referensi itu juga bukan yang serta-merta begitu. Kalau dibilang bahwa jalur referensi, jalur ordal itu banyak, menurutku nggak yang banyak banget. Jauh lebih banyak proses rekrutmen yang diposting, yang beredar. Cuma loker yang beredar itu ada dua. Ada yang beredar dan gampang diakses. Ya, jadi kamu tinggal browsing apa beredar. Ada yang sedikit lebih harus kamu dalemi. Yang sering disebut sebagai loker tersembunyi kayak gitu. Loker-loker tersembunyi itu sebenarnya beredar. Cuma kamu belum ada aksesnya saja. Kita ngomong LinkedIn misalkan. Loker beredar di LinkedIn banyak gak? Banyak. Tapi menurutku sekitar loker beredar itu paling sekitar 50-60% aja yang bisa kamu akses secara mudah. Kenapa? Karena sisanya itu loker beredar tapi tersembunyi. Kenapa kok tersembunyi? LinkedIn itu menuntut kamu browsing tertentu menggunakan kata kunci tertentu. LinkedIn menuntut kamu harus punya koneksi banyak gitu. Mungkin di luar sana banyak HRD-HRD yang kamu belum terpapar postingannya. Jadi ada HR, belum jadi koneksimu, kamu belum connect, kamu belum follow, padahal dia posting loker rutin di akun pribadi dia. Dan loker-lokernya itu ternyata cocok buat kamu. Cuman karena belum ke connect aja, paham nggak? Gitu. Nah sekarang aku pengen ngajak karena gini, kalau kamu masih ngerasa bahwa ordal, aku nggak semua orang punya ordal, LinkedIn itu adalah tempat kamu punya ordal, investasi punya ordal. Kenapa? Nih aku kasih logika ya.
Usia kerja di Indonesia tuh ada 200 juta orang. Dari 270 sekian orang, itu 200 juta tuh ada di angkatan kerja ya, angkatan usia 17 sampai ya 60-an gitu. Katakanlah setengahnya, setengahnya itu adalah job seeker. Setengahnya udah dapat kerja nih, setengahnya job seeker katakanlah 100 juta tuh job seeker, ya kan? Kamu lihat deh akun LinkedIn sekarang itu jumlah akun yang berasal dari Indonesia berapa? Paling baru 25-an juta. Artinya apa? Di luar sana masih banyak job seeker yang nggak punya LinkedIn, bahkan nggak tahu LinkedIn. Tapi job seeker. Nah, sebagian job seeker itu mungkin lebih hebat dari kamu, paham nggak? Jadi mindsetnya nanti gini, orang pencari kerja yang lebih hebat dari aku banyak. Tapi sebagian dari mereka bisa aku kalahin karena apa? Mereka nggak bisa akses informasi loker yang ada di LinkedIn karena nggak punya LinkedIn. Nah, aku punya. Jadi bukankah kamu lebih cepat, lebih hebat dari mereka? Cara ngalahinnya gitu. Terus kita fokusin lagi. Aku job seeker yang punya LinkedIn ini ada katakanlah ada 20 juta orang. Tapi kan yang setengahnya sekedar punya, setengahnya nggak paham cara pakainya. Yang punya LinkedIn, job seeker yang punya LinkedIn yang lebih hebat dari aku, mungkin ada banyak. Tapi mereka nggak ngerti, nggak becus nih cara main LinkedIn. Akhirnya loker-loker bagus, mereka nggak bisa akses. Nah, aku bisa. Nah, gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi kita kalau mau ngalahin orang yang lebih pinter, yang lebih hebat, sesama job seeker, itu nggak harus pinter-pinteran. Kalau pinter-pinteran mungkin kita kalah, ya nggak sih? Kayak gitu. Kalau hebat-hebatan kita kalah. Banyak-banyakan pengalaman mungkin ada momen kita kalah. Tapi coba kalau kita tuh cepet-cepetan. Kamu ngalahin orang pinter, jangan pinter-pinteran, tapi cepet-cepetan. Aku bisa cepet memperoleh akses loker yang orang-orang yang lebih hebat dari aku tuh nggak dapat. Yang nomor dua adalah banyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan dapetin loker. Kamu sumber lokermu tuh ada grup lokerku. Job, misalkan gini, job portal, oke lah orang hebat, lebih hebat dari aku juga tahu tuh punya akun Jobstreet, punya akun Glints, punya akun Kita Lulus, Deals dan lain-lain gitu kan. Sama kita. Kita sama-sama punya LinkedIn. Tapi kan cara makanya beda. Harusnya aku bisa dapat loker lebih banyak di LinkedIn daripada orang-orang ini. Kamu ada di grup WA aku. Di grup WA aku orangnya terbatas. Nggak semua pencari kerja itu udah ada di grup WA aku. Maksimalin. Nah, kayak gitu loh, anak. Gitu. Artinya apa? Daripada kita mengkhawatirkan yang tidak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kontrol tuh apa? Misalkan responnya HRD. Tadi kamu bilang, kan dia posting loker. Terus aku udah ngirim CV, Kak. Kok dia nggak ngerespon, kok nggak ada? Ya itu terserah dia, paham nggak? Gitu. Itu kita kan nggak bisa kontrol itu. Porsi kita adalah menemukan loker yang sesuai, terus segera dikirim kan? Ya nggak? Urusan diresponnya cepat atau nggak kan terserah mereka. Nah gitu. Kita persimpel cara kerja dan cara gerak aja. Porsi kita di situ. Sama kayak ordal tadi. Loh kak itu orang-orang dapat kerjaan gara-gara punya referensi, punya ordal. Kamu nggak bisa ngatur ordal. Jadi ya terserah dia, orang teman-temannya dia, kenal-kenalannya dia. Ya nggak? Yang bisa kamu kontrol tuh statusmu sekarang. Kalau kamu sekarang ngerasa bahwa ordalku dikit nih, aku nggak banyak kenalan. Bikin makanya gitu. Ya nggak? Lakukan yang bisa kamu kontrol. Bikin ordal paling gampang gimana? Networking di sosial media. Tinggal duduk, nggak perlu nongkrong di sana sini. Orang nggak kenal bisa kenal. Jadi yang tadinya kamu menggunakan sosial media hanya untuk hiburan, hanya untuk keluarga, hanya untuk masalah pribadi. Sekarang kamu mikirnya gimana caranya aku bisa bangun ordal di LinkedIn. Ya gampang. Kamu jurusan apa? Aku kuliah jurusan akuntansi misalkan. Aku cari semua orang yang lulusan akuntansi dari kampus-kampus lain. Gitu. Aku lagi nyari kerja. Aku connect ke HRD sebanyak mungkin. Aku pengen masuk sebagai seorang staff accounting misalkan. Cari orang yang sudah bekerja di posisi yang kamu pengen. Aku pengen jadi customer service. Ini ada orang-orang udah jadi customer service. Connect aja ke mereka. Minta tips dan trik, minta info, minta gini, bangun komunikasi yang bagus. Itu cara termudah bikin ordal. Jadi sekarang kalau ada orang kebingungan, nggak punya ordal, gini gitu, artinya kamu belum memaksimalkan kondisi teknologi zaman sekarang. Karena bikin ordal gampang banget, gitu. Gimana kalau, jadi mindsetmu harus dirubahnya gini. LinkedIn tuh ordal, satu ekosistem ini tuh ordal. Di luar LinkedIn itu luar. Nah, kamu udah becus belum main LinkedIn-nya nih? Nah, kayak begitu. Kenapa kok aku ngomong begini? Karena itu yang aku lakuin. Aku pribadi. Gitu.
Jadi kita harus merasa bahwa kalau zaman dulu memang sosial media gini gitu nggak belum terlalu terkenal ya. Penggunaannya belum sampai networking kayak begini dan kita harus bersyukur punya LinkedIn. Kalau misalkan kamu mainnya di Facebook, di TikTok, di Instagram, kamu nggak bisa bedain tuh antara ini orang tuh sebenarnya statusnya apa, kerjaannya apa, ini apa gitu kan. Nah kalau di LinkedIn kan kelihatan, ya kan? Dia jagonya di mana, perjalanan karir dia apa, udah dikategoriin lebih gampang. Jadi pada saat kamu merasa bahwa loker melalui ordal itu lebih banyak daripada yang enggak, menurutku enggak juga. Dan yang nomor dua, kita enggak susah kok bikin ordal, gampang banget. Caranya bangun tadi, networking tadi. Nah, selain networking tadi, cara biar punya circle ya bahasaku ya, punya circle yang saling menguntungkan di dunia kerja adalah dengan branding. Branding itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus agar kamu itu punya apa? Agar kamu itu dikenal, dihafal, dipercaya, dan akhirnya ibaratnya tuh di stempel. Kamu tuh orangnya tuh ini, kamu tuh orang ini banget gitu. Dan itu butuh suatu kegiatan yang rutin. Kamu pengen dikenal sebagai apa gitu. Oh, aku pengen dikenal sebagai seorang yang jago di bidang pertanian. Aku tiap hari bikin konten soal pertanian, tips dan trik nanem lah, cara mengolah lahan lah, cara panen lah, gini gitulah gitu. Lakukan kegiatan di sosial media sesuai dengan target karir kamu. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Customer service. Oh, customer service itu nanti orangnya harus kebiasa ngomong, kebiasa komunikasi dengan banyak orang, dan dananya gini gitu. Udah silahkan bikin konten itu. Tips dan trik public speaking lah dan teman-temannya lah. Oh, aku pengen jadi seorang apa gitu. Disesuaikan, ya kan? Jangan hanya sekedar aku punya sosmednya, tapi nggak ada kegiatannya. Atau ada kegiatannya, LinkedIn misalkan. Ada kegiatannya posting-posting, tapi postingannya kebanyakan repost. Lah kalau repost itu aneh. Kamu kan lagi pengen menjual kemampuan diri, menjual diri. Kok repost? Yang keren bukan kamu, yang keren ya orang itu. Coba berani bikin konten original. Aku nggak ada ide, tanya Google. Nggak ada ide, tanya Gemini, tanya ChatGPT gitu. Banyak sekali. Jadi sambil kamu sibuk melamar kerja, apply, 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 kamu sibuk juga untuk branding, ngurus sosial mediamu, biar orang-orang tuh tertarik gitu. Ini ada nyasar gitu, sosmed pun nyasar ke orang itu, akhirnya orang itu yang mendekat. Plus networking tadi, connect-connect ke orang baru gitu. Nggak harus yang udah dikenal, paling simpel tuh main LinkedIn zaman sekarang. Sampai tahun depan nih 2025, 2026 mungkin. Aku masih ngerasa LinkedIn akan lebih masih kuat. Kenapa? Belum ada platform dengan fungsi seperti LinkedIn yang setara LinkedIn. Paham ya? Kalau kita mau ngomongin TikTok nih misalkan. TikTok. TikTok itu berapa persennya itu mirip sama Instagram. TikTok itu berapa persennya mirip kayak YouTube misalkan gitu. Nah sekarang LinkedIn coba. Yang bisa dibilang 11-12 sama LinkedIn mana? Nggak ada. Nah kenapa kita nggak menggunakan LinkedIn? Misalkan gini. Hana kalau nggak punya janjian sama seorang karyawan HRD nih misalkan ya di suatu perusahaan, kalau kamu mau ketemu HRD-nya, pembatasnya kan banyak ya, ya Hana ya. Datang ke kantornya, belum ketemu security, ya kan? Belum ketemu gerbang, belum ditanya udah janjian atau belum. Belum nanti naik ke lantai berapa, ada resepsionis, ada portal, terus menerus. Lah sekarang nyari HRD di LinkedIn itu langsung ketemu orangnya, nggak perlu masuk gerbang, nggak perlu naik lift, nggak perlu tuker ID card, nggak perlu ketemu satpam, tinggal connect ngobrol gitu. Kalau belum di ACC kamu bisa nimbrung di kolom komentar postingannya dia, semudah itu. Bahkan dulu ada orang yang sering lamar kerja padahal nggak ada lokernya. Mungkin kamu pernah denger nih, orang naruh CV di satpam. Pernah denger ya mungkin ya, gitu. Boleh nggak sih aku naruh CV lamaran naruh di satpam? Boleh gitu kan. Itu kan hak kamu, itu kan bentuk dari usaha kamu, ya kan? Tapi itu kan cara jadul. Kenapa? Kamu harus ngeprint, belum modal ngunjungin satpam kantor satu persatu. Nah, kalau konsepnya itu kamu pahami, intinya apa sih? Naruh lamaran ke security, artinya kan melamar kerja ke perusahaan yang lokernya pun juga nggak ada, ibaratnya kayak gitu kan. Lah, kenapa kamu kok nggak secara online saja? Contoh.
Ada HRD namanya Bu Yohana. Bu Yohana ini posting lowongan kerja sebagai seorang sekretaris, ya kan? Di situ ada tulisannya, sekretaris begini, kalau yang berminat kirimkan email ke sini. Aku pengen kerja di PT itu karena ibaratnya PT itu deket dari rumahku. Tapi kalau loker yang dibuka itu sekretaris ya. Aku kan kepengennya jadi seorang staff finance misalkan gitu. Lah, kan itu ada email. Kenapa nggak di email? Kenapa nggak kamu ngirim email? Contoh, kepada Ibu Yohana Ulita, HR Manager PT ini. Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Aga. Saya memperoleh alamat email Ibu berdasarkan postingan lowongan pekerjaan yang Ibu posting melalui LinkedIn. Di sana Ibu menyampaikan bahwa PT Ibu PT ini sedang membutuhkan seorang sekretaris misalkan. Mohon informasi Bu, apakah di perusahaan Ibu sekarang juga membutuhkan posisi lain seperti staff finance, staff legal, staff accounting maupun staff admin? Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Ibu untuk posisi-posisi itu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV saya. Atas jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim. Artinya apa? Sama kan sama kayak naruh lamaran ke security sama-sama nggak ada locker gitu. Bedanya di sini kamu langsung naruhnya di depan HR-nya lewat email. Urusan dibalas atau enggak terserah mereka. Tapi bedanya kalau kamu naruh di depan security, kamu udah modal datengin ke sana bolak-balik, udah harus ngeprint. Lah ini cuma ngirim email permohonan informasi, dikasih lampiran CV, dikasih lampiran CV dan portofolio, selesai gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan kalau merasa loker beredar itu kok banyak yang tidak sesuai. Jadi jangan kamu itu ide aja kreativitas kita. Karena kalau kebanyakan orang ya, kebanyakan orang yang dia lakukan tuh apa? Nyari loker yang sesuai. Yang nggak sesuai di skip, 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 skip. Oh, jangan buru-buru skip. Kalau ada email itu follow up itu. Kalau ada nomor WA follow up kan kita bisa nanya. Nanya sambil lampirin dokumen kan banyak triknya. Dan itu sudah dilakukan sama banyak sekali anggota grup loker yang ada di WA aku. Itu hanya salah satu ide aja, nggak bakal aku jelasin di sini. Nanti yang sesi kedua aku jelasin. Kayak gitu. Usaha-usaha semacam tadi yang anti mainstream tadi adalah usaha-usaha untuk kamu memperoleh loker dengan cara-cara yang tidak terduga. Nah, sekarang coba dievaluasi dulu satu persatu. Apakah dokumenmu udah bener bikinnya? CV dan lain-lain udah bener bikinnya? Yang kedua, selain bikinnya adalah cara pakainya. CV misalkan. Udah bener belum cara bikin CV-nya? Udah, katakanlah. Cara pakainya gimana? Cara pakai tuh misalnya gini. CV ini kalau dikirim via email tuh kaidahnya begini loh. Dokumen pendukungnya begini loh. CV kalau dikirimkan lewat job portal begini loh caranya. CV kalau lewat LinkedIn tuh begini loh caranya gitu. Karena CV dikirimkan lewat channel yang beda-beda itu cara perlakuannya beda. Jadi kita nggak cukup kalau hanya benar cara bikin dokumennya, tapi salah cara penggunaannya. Begitu. Cara penggunaan termasuk nanti intensitas ngelamarnya. Jangan-jangan kamu pas hari kerja ngelamar-ngelamar, pas hari libur ikutan libur, pas jam kerja ngelamar-ngelamar, di luar jam kerja malah nggak ngelamar. Nah, kayak gitu kan kesalahan-kesalahan yang sayang sekali gitu kalau dilakukan gitu. Dari tadi yang aku pembahasan sampai di menit sekarang, aku sama sekali nggak ngomongin soal ordal. Kenapa? Ya santai aja. Setiap orang itu bisa bikin teman baru. Ordal tuh sama dengan teman akrab aja dah ibaratnya. Kita nggak usah yang terlalu terlalu mikir gimana-gimana. Orang pakai ordal sama dengan orang memanfaatkan kemampuan dia dan bekerja sama dengan orang yang tahu dia itu siapa dan bisa apa. Kan begitu. Tapi kan aku yakin semua job seeker itu kan punya teman kuliah, punya teman organisasi, punya teman kepanitiaan, teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat, saudara, keluarga, dosen, guru, tentor, mentor gitu-gitu kan. Bahkan kalaupun belum kenal kan bisa kenalan. Kamu punya kenalan banyak itu kan awal mulanya juga nggak kenal. Akhirnya kan ada sesuatu, kalian ngumpul, punya tujuan yang sama, jadi kenal. Lama-lama akrab. Nah itu kan bikin kayak begitu kan bisa. Paham ya? Balik lagi gitu. Jangan terlalu mengkhawatirkan soal ordal karena setiap orang bisa bikin ordal dengan caranya masing-masing secara online. Paham ya? Kayak begitu. Nah, nanti selain tadi ya, aku kasih kesimpulan sedikit bahwa selain nanti kamu sibuk melamar-melamar kerja, kamu juga harus sibuk untuk networking.
ya. Bikin pertemanan profesional sebanyak mungkin, nggak cuma sama HRD, ya, tapi sama sesama job seeker boleh, orang-orang yang sudah bekerja di profesi yang kamu incar boleh, atasan-atasan kamu, misal kamu pengen ngelamar jadi staff finance, ya cari orang yang udah jadi finance manager, connect, ya kan? Terus kamu branding di sosial media. Kalau kamu ngirimkan 10 CV ke perusahaan via email, maka yang bisa baca CV-mu ini cuma 10 orang, yaitu yang buka emailnya, paham nggak? Gitu. Tapi sekarang aku pengen ajak kamu bayangin gini. Kalau ngirim 10 CV via email, yang nerima dan yang bisa baca hanya 10 pembaca email. Ya nggak? Tapi apakah kalau kamu posting 10 konten, yang bisa lihat adalah 10 orang yang punya sosmed? Kan enggak. Kamu bikin satu postingan konten kan yang lihat bisa banyak banget. Entah yang udah jadi koneksimu, entah gara-gara main kata kunci tertentu jadi kena, entah pakai hashtag tertentu gitu. Kan udah ada di situ reach sama impressionnya kan, kayak gitu. Pasti lebih luas. Inti dari ngirimkan lamaran apa? Inti dari ngirimkan CV itu kan kamu pamer ke perusahaan gini. Bapak Ibu, Anda lagi butuh karyawan ya untuk mengisi posisi ini ya. Nih, ada saya nih, kayak gitu, ya kan? Kan kamu lagi pamer begitu. Nah, sekarang coba pamer begitu tidak hanya dengan mengirimkan CV, tapi mengirimkan konten, bikin postingan rutin biar kamu dikenal sebagai seorang titik-titik, terserah kamu. Paling simpel diposting di LinkedIn aja. Kalau pamer buat ngelamar kerja, ngirim CV. Kalau pamer di sosmed, ngirim konten. Akibatnya apa? Kalau ngirim CV-mu bagus, nanti kamu bisa lolos, 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 lolos ke tahap selanjutnya, terus keterima. Kalau ngirim konten bagus, orang akan ngumpul, ngumpul, akan direview kontenmu, akan direview LinkedIn-mu. Kalau tertarik, mungkin kamu di DM, ditawarin kerjaan. Akhirnya nanti tes, 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 keterima. Nah, setiap orang itu ada kemungkinan dua. Dia bisa dapat kerjaan gara-gara mengirimkan lamaran. Ada kemungkinan orang dapat kerja gara-gara ditawarin loker. Nah, masing-masing orang itu mungkin seolah-olah kan yang satu aktif, yang satu pasif nih. Gara-gara ngirim lamaran, aktif kesannya ya. Yang satu ditawari kerjaan, pasif. Padahal sebenarnya enggak. Orang bisa optimal dari gara melamar tuh gara-gara ngirim CV. Orang bisa ditawar itu gara-gara ngirim konten. Gitu. Jangan sampai kamu setiap hari hanya sibuk lamar kerja aja. Atau sibuk ikut webinar aja. Atau posting konten aja gitu. Itu karena itu harus seimbang every day. Gitu ceritanya, Yohana. Oke? Nah, paling itu respon umum dari penjelasan ini ya, dari pertanyaanmu tadi ya. Dari umumnya tuh begini sampai mengerucutnya begini. Mungkin ada tanggapan boleh atau pertanyaan lain boleh. Yang sifatnya general boleh. Apa tuh kira-kira? Kalau misalnya kalau untuk tanggapan mungkin nggak ada Kak, yang Kakak jelasin udah cukup buat saya pahami. Mungkin saya ingin masuk ke pertanyaan kedua. Yang tadi Kakak bilang itu kan ada setiap perusahaan dia mempunyai kualifikasi tertentu, ya kan? Yang dimana eh, mereka juga merekrut juga sesuai dengan kualifikasi yang mereka sampaikan di grup loker atau misalnya di pencarian loker manapun gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalnya dia sudah mencantumkan beberapa kualifikasi, tetapi salah satu kualifikasi mereka nggak ada di nggak ada yang kita punya begitu. Nah, kita bisa nggak tetap apply ke sana walaupun kualifikasi salah satu kualifikasi yang perusahaan cantumkan itu nggak ada di diri kita gitu Kak. Karena saya pernah mau ngelamar di suatu perusahaan. Nah, ada teman saya bilang begini, eh, lihat dulu kualifikasi perusahaannya masuk nggak di diri lu. Dia bilang kalau misalnya emang dia nggak masuk ya udah nggak usah dilamar. Dia bilang begitu. Makanya daripada saya bertanya-tanya melewatkan loker yang ibaratnya cuma satu dua kualifikasinya nggak ada di diri saya, akhirnya saya skip untuk nggak melamar. Saya lebih baik menanyakan ke Arga kan, ke Kak Aga, bagaimana baiknya begitu, maksudnya kita tetap apply atau gak usah di-apply gitu. Oke, nih dasar pemikirannya tuh gini. Kualifikasi dan kompetensi yang ada di poster loker, kita udah memenuhi aja, belum tentu kita diundang ke tahap selanjutnya. Paham ya? Ini dasar pemikiranku dulu ya, aku sampaikan.
Kita sesuai kualifikasi di poster locker aja belum tentu kita diundang ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena seringkali ada suatu kualifikasi kompetensi yang tidak tertulis gitu. Walaupun yang unggulan itu yang utama itu ada yang akan ditulis di poster lokernya kayak gitu. Artinya kita boleh mencoba walaupun ada beberapa poin yang tidak sesuai. Karena nggak ada kandidat yang 100% itu sesuai. Bahkan yang terlalu sesuai banget malah jadi overqualified. Tapi ya, aku kasih tapi tadi. Jadi jawabanku adalah boleh saja dicoba, tapi kamu juga harus punya feeling, kamu harus punya kepekaan. Kualifikasi yang kurang dipenuhi ini, apakah sifatnya itu relatif atau mutlak? Contoh di kualifikasi di situ ada tulisannya minimum S1 teknik mesin. Kan udah tuh yang cuma butuhnya teknik mesin gitu, ya kan? Atau minimal S1 atau bukan minimal S1, pria gitu. Terus kamu cewek gitu. Kan udah jelas-jelas gak mungkin gitu. Paham nggak? Jadi ada kualifikasi-kualifikasi yang sifatnya itu mutlak. Minimum S1 teknik mesin. Itu teknik industri, teknik kimia, teknik geologi. Itu nggak bisa daftar gitu. Jadi dirasakan dulu yang sifatnya ini mutlak. Kecuali misalnya nanti ada kayak gini nih. Pengalaman minimum 1 tahun. Itu dibaca bener loh. Pengalaman minimum 1 tahun itu ada loker yang artinya apa? Pengalaman itu nggak harus dari pengalaman kerja dia. Mungkin dari magang, dari organisasi, kepanitiaan, project gitu. Ya kan? Pengalaman beda tuh. Pengalaman minimum 1 tahun sama pengalaman kerja minimum 1 tahun. Itu udah beda. Terus ada lagi tulisannya begini. Pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Ya lamar aja. Mampu berbahasa Inggris aktif, koma. Mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Kamu nggak bisa bahasa Mandarin, ya kirim aja. Misalkan bahasa Inggrismu bagus banget kayak gitu loh, paham nggak? Gitu. Diutamakan berdomisili di Jakarta. Kamu nggak di Jakarta, ya kirim aja. Kan bahasanya diutamakan. Kecuali tegas, domisili Jakarta. Terus kamu nggak di Jakarta, gitu loh. Paham ya? Jadi kualifikasi nggak sesuai, jawaban umumnya boleh dicoba saja. Toh kalau mencoba itu nggak dilarang, nggak dosa, nggak di blacklist, nggak ditegur, nggak dihukum gitu kan. Tapi balik lagi, dibaca banget banget. Sesuatunya itu apakah sifatnya mutlak atau relatif? Kalau kalau masalahnya relatif, misal dia mintanya durasinya sekian, durasiku pendek. Tapi kan selama durasi pendek ini kegiatanku tuh di dalamnya tuh padat, pengalamanku banyak. Ya coba saja, tunjukkan di CV dan dokumen pendukungmu itu, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi ada benernya juga aku lengkapin saja ya. Boleh saja dicoba, tapi lihat itu yang nggak bisa kamu penuhi itu sifatnya relatif atau mutlak. Dah, gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang sifatnya umum kalau masih ada, kalau ada. Mungkin adakah satu lagi? Apa tuh? Biasanya kalau misalnya mau tes itu banyak orang gagal karena time yang diberikan itu dia kurang sama kurang sama pengerjaan kita begitu. Nah, ada juga orang yang bilang kalau misalnya lagi tes kerja begitu, kita isi aja semua pertanyaannya. Yang penting keisi sebelum waktunya habis. Atau baiknya pertanyaan itu ya sudah kan kayak misalnya saya nih tes berapa kali, kayak tes BCA kemarin waktu yang diberikan itu kurang saat saya ngerjain gitu Kak. Nah akhirnya beberapa pertanyaan nggak ada yang saya isi. Nah jadi menurut Kakak lebih baik pertanyaan itu diisi semua yang penting tepat waktu atau kita benar-benar teliti sampai akhirnya waktunya juga habis. Dan ada beberapa pertanyaan yang nggak dijawab begitu. Mungkin bolehkah dijawab? Terima. Ya, jadi begini. Pengerjaan soal yang kamu sampaikan ini tuh mungkin biasanya ada di dalam suatu rangkaian tes psikologi gitu. Dan di tes psikologi yang sifatnya ngisi sesuatu, ada yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya mutlak. Jadi harus benar atau salah, misalkan kemampuan numeris dan sejenisnya gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus ngisi aja asal? Ya jawabanku enggak dong. Untuk yang sifatnya benar atau salah atau membutuhkan jawaban pasti, ya harus terjawab dengan benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu silahkan latihan sendiri secara bertahap. Misalkan nih, kamu kurang cepat pada saat mengerjakan angka-angka, hitungan angka.
Ya kamu belajar angka-angka dengan benar, tapi kamu kasih target sendiri. Level satu belajarmu adalah mampu mengerjakan angka semua soal secara benar. Jadi latihan angka itu kan di psikotes itu kan mirip sama kayak tes potensi akademik itu kan atau latihan matematika dasar gitu. Perbanyak latihan. Level satu tuh coba ngerjain soal secara benar aja sebanyak mungkin gitu. Oke. Jadi pertama level satu adalah coba ngerjain soal sebanyak mungkin ya. Yang nomor dua baru kamu kasih challenge. Coba kerjakan soal sebanyak mungkin dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau yang tadi kan asal ngerjain aja. Nah, nanti level yang kedua, coba sih aku ngerjain soal dalam waktu 2 jam, aku bisa ngerjain berapa soal? Oh, ternyata 2 jam aku bisa ngerjakan 200 soal. Itu level 2. Level satu tuh nggak ada batasan waktunya dulu ya, sesempatnya dulu. Nanti level 2 ngerjakan soal dengan benar, terus kamu kasih batasan waktu tertentu. Kamu yang 2 jam. Itu level 2. Habis itu level 3 ngerjakan soal dengan benar dalam kurun waktu yang dipersingkat gitu. Latihannya tuh begitu. Jadi jangan menjadikan waktu itu sebagai target. Karena makin kamu terlatih mengerjakan sesuatu, itu bagi orang lain yang belum terlatih itu akan kelihatan cepat gitu. Kalau kamu nggak biasa ngetik, lihat ada orang ngetik gitu, itu kelihatan cepat. Padahal menurut dia bisa saja itu kayak biasa aja. Karena emang keseharian kerjaanku ngetiknya itu loh. Kuncinya tuh bukan jadikan cepat itu target. Bener aja dulu. Bener. Habis bener, kamu ukur level 2-nya ukur kasih waktu, window waktu. Level 3 window waktunya kamu sempitin. Latihannya begitu. Gitu. Jangan buru-buru kamu pengen ngerjakan secara cepat. Kalau ngerjakan bener aja belum bisa. Karena otomatis orang yang mengulang-ulang sesuatu, latihan sesuatu, belajar sesuatu, terlatih kan. Orang yang terlatih nanti lama-lama cepat sendiri. Jadi otomatis dalam pengerjaan soal tadi bisa cepat. Perusahaan nggak mungkin itu memberikan waktu tertentu itu kalau belum pernah ada yang bisa nyelesain secepat itu. Karena memang standarnya segitu. Nah, mungkin kemarin standar kamu masih belum mencapai yang mereka pengen. Sehingga kadang kita merasa waktunya kurang gitu. Perusahaan balik lagi ngasih soal susah itu sebanyak itu dengan waktu sesedikit itu bukan berarti mereka asal menetapkan jumlah soal dan waktu. Itu adalah alat ukur untuk memfilter kamu ke tahap selanjutnya. Paham ya? Oke?